Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Budiman dari RKS 6A Malam dengan NIM 43322010228. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kontrol keamanan pada kasus kebocoran data 1, data ASN pada tahun 2024. Sebelum masuk ke kasusnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol preventif, detektif, dan juga korektif. Nah, yang pertama-tama kita harus tahu apa itu kontrol keamanan. Untuk kontrol keamanan sendiri itu dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang digunakan atau diterapkan untuk melindungi aset informasi dari insiden ataupun keamanan cyber. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 jenis kontrol di keamanan, yaitu ada preventif, yaitu mencegah insiden, yang biasanya preventif ini dilakukan sebelum insiden itu terjadi. Nah, untuk kontrol detektif itu biasanya dilakukan untuk mendeteksi insiden atau saat insiden terjadi. Dan yang terakhir adalah kontrol korektif. Ini adalah kontrol yang kita gunakan biasanya setelah insiden terjadi dan biasanya tujuannya yaitu untuk memperbaiki insiden. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Di sini saya mengambil kasus kebocoran data 1, data ASN pada tahun 2024. Untuk rincian kasusnya tersendiri, itu adalah tanggal kejadiannya yaitu bulan Agustus 2024. Targetnya adalah portal 1 data ASN dengan pelaku topi AX, yaitu hacker yang menjual data di forum gelap. Dan untuk tipe serangannya itu unauthorized access atau data breach via exploited vulnerability. Nah, data yang bocor sendiri itu diperkirakan sampai 4,7 juta data ASN, meliputi NIP, NIK, jabatan, email, dan lain-lain. Untuk harga data itu tersendiri mencapai angka 160 juta. Nah, dari kasus ini kita bisa lihat kontrol keamanan dari 3 sisi. Nah, yang pertama itu dari sisi preventif. Kita bisa melakukan penerapan firewall yang lebih ketat pada infrastruktur. Contohnya seperti next generation firewall ataupun firewall yang bisa menginspeksi paket secara menyeluruh. Jadi paket yang keluar dan paket yang masuk ke dalam jaringan komputer bisa diatur. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan enkripsi pada saat transfer ataupun menyimpan data dengan tujuan apabila meskipun data kita tercuri, setidaknya kita dapat mencegah data tersebut terbaca secara menyeluruh ataupun plain text-nya. Dan langkah terakhir atau langkah ketiga yaitu adalah melakukan pelatihan keamanan cyber pada karyawan untuk mencegah terjadinya serangan cyber seperti phishing dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya adalah kontrol detektif. Untuk kontrol detektif sendiri kita bisa melakukan yang pertama itu adalah penerapan sistem IDS dan yang kedua adalah pemantauan log dari server. Nah, di sini saya lebih concern ke arah IDS karena di sini kita bisa memantau dan mendeteksi aktivitas mencurigakan yang terjadi pada sistem. Yang terakhir itulah kontrol korektif. Nah, di sini saya lebih concern ke arah yaitu menjalankan recovery plan sesuai SOP. Nah, mungkin di sini kita juga bisa melakukan analisis forensik ya, ataupun mungkin analisis lainnya terhadap kasus yang terjadi pada sistem. Lalu kita bisa mengupdate patch sistem dan juga mengupdate prosedur keamanan untuk menghindari kejadian serupa di kemudian hari. Nah, selanjutnya adalah analisa kontrol yang gagal. Nah, di sini menurut saya untuk kontrol yang gagal itu adalah pada kontrol preventif. Nah, karena apa? Karena di sini deteksi dini tidak berjalan atau lambat untuk merespon saat terjadi insiden. Nah, lalu celah sistem belum ditambal atau belum diperbaiki dari patch sebelumnya. Dan yang terakhir adalah data tidak dienkripsi dengan baik. Oke, selanjutnya beralih ke contoh kontrol preventif yang saya lakukan dalam sehari-hari sebagai mahasiswa. Yaitu di sini saya mengaktifkan two-factor authentication untuk semua akun sosial media dan juga akun email saya. Nah, selanjutnya saya melakukan kontrol detektif. Nah, di sini saya juga mengaktifkan notifikasi login baru dan juga selalu mencek histori login di akun Google. Nah, kenapa ini saya lakukan? Itu untuk memantau apakah ada device baru ataupun device yang tidak saya kenali mencoba login ke akun pribadi untuk menghindari hilangnya data-data yang sensitif.
Selanjutnya itu adalah kontrol korektif. Nah, kontrol korektif yang saya lakukan di sini itu adalah mengganti password akun yang dicurigai langsung setelah kejadian. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.